saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Gelombang 2 tahun 2023 Universitas Cendrawasih. Nama Nur Asiah Bartoa, NIM 2023 0161 56160. Pada hari ini, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi barisan aritmatika. Mari simak video pembelajaran berikut. Siap, gerak. Beri salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang, silakan duduk. Setelah pimpin doa dulu, silakan. Baik, selamat siang teman-teman semua. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Selamat siang Tuhan Yesus, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu dari pagi hingga siang hari Tuhan. Kami mau belajar, Tuhan, berkati kami dari awal hingga akhir. Ini adalah doa kami, haleluya, amin. Terima kasih. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap belajar? Sudah. Siapa yang tidak hadir ya? Siapa yang tidak masuk hari ini? Rafa. Rafa kenapa? Sakit izin. Alfa tidak ada keterangan. Siapa lagi? Ilham. Oh iya, Ilham nggak ada ya? Ilham kenapa? Izin juga. Siapa lagi tadi satu? Alia kenapa? Tidak mau masuk. Tak mau Alfa berarti? Iya. Aduh, bagaimana ya? Oke, baik, mari kita mulai. Hari ini materi yang akan Bu Guru bawakan adalah tentang barisan aritmatika. Sebelum kita masuk ke dalam materi, pada pertemuan sebelumnya Bu Guru sudah jelaskan tentang pola bilangan. Masih ingat tidak pola bilangan itu apa? Aturan, ya, kita mencari aturan di dalam barisannya. Aturannya itu seperti apa yang kemarin kita dapat? Ada yang penjumlahan, ada yang pengurangan, kemudian ada perkalian, ada pembagian juga. Oke, baik. Itu adalah pola bilangan yang akan kita gunakan juga ke dalam materi barisan aritmatika. Kita akan belajar dengan menggunakan model pembelajaran guided discovery learning. Seperti apa itu? Nanti kalian akan menjadi penemu. Kalian yang akan menemukan rumus dari materi yang akan kita pelajari dari barisan aritmatika. Jadi sebelum kita mengerjakan soal, nanti kalian harus menentukan atau menemukan dulu rumus dari barisan aritmatika. Setelah ketemu rumusnya, baru kita gunakan ke dalam soal. Bisa dipahami? Bisa. Baik, kalau sudah dipahami, mari kita lanjut. Setelah kita belajar hari ini, ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai, di mana yang pertama Bu Guru harapkan setelah selesai belajar, kalian sudah bisa menentukan suku ke N. Misalnya angka yang akan kita tentukan angka ke 10. Kita akan menentukan suku ke N, itu disebut dengan suku ke N dari barisan aritmatika dengan tepat. Kemudian kalian juga Bu Guru harapkan dapat berperilaku bertanggung jawab, bekerja sama, dan berpikir kritis. Kita perlu berpikir kritis karena kita akan menemukan rumus dari barisan aritmatika. Baik, perhatikan permasalahan yang ada di depan. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan diamati soalnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Pada suatu acara ulang tahun terdapat 19 baris tempat duduk. Tempat duduknya ada 19 baris ke belakang. Kemudian pada barisan pertama
pada barisan pertama itu terdapat 7 tempat duduknya, ada 7 saja. Pada setiap barisan berikutnya bertambah 3 tempat duduk. Jadi barisan paling depan 7, barisan berikutnya bertambah 3 tempat duduk, selanjutnya juga seperti itu. Setiap barisan tempat duduknya bertambah 3. Kemudian pertanyaannya adalah berapa banyak tempat duduk pada baris kelima? Ada yang bisa jawab? Bagaimana caranya? Perhatikan kalimatnya. Pada barisan pertama tempat duduknya 7. Setiap barisan ke belakang barisan kedua bertambah 3. Barisan berikutnya bertambah 3. Pertanyaannya adalah berapa jumlah tempat duduk pada barisan ke-5? Berapa? Ditambah 3 setiap tempat duduknya. Berarti berapa pada barisan ke-5? 19. Iya. 19. Mari kita coba. Pertama 7. Kedua berarti berapa? 10. Ketiga berarti berapa? 13. Keempat? 16. Dan yang kelima? 19. Didapat dari ditambah 3. Seperti itu ya kalian dapat? Iya, oke baik. Selain dengan menjumlahkan, kita bisa menggunakan rumus dari barisan aritmatika. Nah, selain dengan menjumlahkan seperti itu, kita bisa menggunakan rumus. Rumus itulah yang akan kita kerjakan sekarang. Guru akan bagikan LKPD. Kalian akan belajar menentukan rumus. Ini sudah duduk dalam kelompok ya. Jadi setiap kelompok guru bagi 2 LKPD. Nanti Bu Guru jelaskan langkahnya sebentar. Setiap kelompok mempunyai nominal angka yang berbeda. Jadi perhatikan di sini, Bu Guru akan jelaskan dulu. Di halaman paling depan silakan tuliskan identitas, kamu punya nama kelompok di situ. Kemudian pada lembar kedua, perhatikan pada lembar kedua, silahkan baca soalnya, kemudian lengkapi apa yang diminta di dalam tabel dan di bagian bawah. Selanjutnya pada halaman ketiga dan halaman keempat itu adalah sama. Halaman ketiga, ketika kamu selesai mengerjakan, silahkan salin pada halaman keempat. Halaman keempat ini nanti kalian silahkan lepas dari LKPD itu dan kita akan tempel di papan. Untuk apa kita tempel? Supaya kita lihat hubungannya dari setiap kelompok. Setelah itu sampai di sini, jadi kalian mengerjakan sampai di sini dulu. Setelah selesai presentasi, baru kita lanjutkan ke halaman terakhir. Jadi halaman terakhir kalian isi setelah selesai presentasi. Jadi presentasinya nanti hanya membacakan halaman kedua dan halaman ketiga. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silahkan dimulai.
bantu dengan menggunakan angka-angka yang guru pakai. Guru dapat 8 itu dari 1 kurang 1 berapa? 0. 0 kali 3 berapa? 0. 0 tambah 8? 8. Nah, kamu cari angka berapa di sini yang bisa menghasilkan 11. Bisa nggak? Coba dulu. Silahkan tentukan angkanya di situ berapa. Berapa kurang berapa dikali 3 yang ditambahkan 8 bisa menghasilkan 11? Ya, bisa. Itu bisa. Silahkan dijawab tabel ini. Bola sini, sama-sama sini. Oke, 1 kurang 1 berapa? 0. 0 kali 5? Oke, ulang. 1 kurang 1? 0 kali 5? Tambah 7? Dapatlah 7 kan? 7 ditambah berapa kurang berapa dikali 5 yang hasilnya 12. Kamu cari dulu di sini berapa kurang berapa yang dikali 5 dan ditambah 7 yang bisa menghasilkan 12. Ah, itu baru gimana? Tiga angkanya sama terus. Sama terus. Yang berubah yang mana? Yang kurang-kurangnya, yang kurangnya di belakang sama. Sama, yang berubah berarti ya depan. Kamu lihat dari baris ke banyak tempat duduk sama pola bilangan 1, 2, 3, 4, 5 itu dia sama dengan baris. Tuh, berarti 1, 2, 3 ini kita namakan dia adalah barisnya. Nah, kalau misalnya barisnya di sini misalkan dengan N, berarti di sini ganti dengan kira-kira betul N. Selebihnya semuanya sama. Oke, salin ke lembar keempat. Pas, cocok? Sudah, oke untuk yang terakhir. Baik, mari sini buat. Sudah selesai. Oke baik, mari kita lihat untuk yang terakhirnya. Sudah? Di sini angka semuanya sama tidak? Sama. Di sini? Sama. Di sini? Sama. Yang beda yang mana? Yang ini. Coba kamu lihat pada baris ke banyak tempat duduk dan pola bilangan. 1, 2, 3, 4, 5 ini sesuai dengan barisnya. Berarti yang di sini adalah yang kita ambil dari barisnya. Kalau misalnya barisnya berkurung misalkan dengan N, berarti di sini kamu ganti dengan N. Selebihnya semuanya sama. Ya, dia sesuai dengan barisnya. Nah, oke. Kelompok 1, perhatikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kalau sudah, silahkan dilepas. Yang lembar keempat kita akan tempel di papan pada saat kamu presentasi. Silahkan dilepas halaman keempatnya. Ada kelompok yang ingin maju di luar?
menjelaskan ini. Silakan. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Alisa, dengan saya Melani. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami hari ini. Pada suatu acara ulang tahun terdapat 19 baris tempat duduk. Pada barisan pertama terdapat 8 tempat duduk dan pada barisan berikutnya bertambah 7 tempat duduk. Berapa banyak tempat duduk pada barisan pertama? Tentukan berapa banyak tempat duduk di barisan kedua sampai dengan barisan ke-9. Barisan pertama 8 tempat duduk, barisan kedua 15 tempat duduk, barisan ketiga 22 tempat duduk, barisan keempat 29 tempat duduk, barisan kelima 36 tempat duduk. Amatilah tabel di atas dengan jawabannya berikut. A. Berapa banyak tempat duduk pada baris pertama? 8. B. Berapa banyak tempat duduk pada baris kelima? 36 tempat duduk. C. Bagaimanakah cara kalian mendapatkan banyak tempat duduk pada baris kedua dan seterusnya? Setiap barisan ditambah dengan 7 tempat duduk. D. Apakah selisih dari dua baris yang berurutan selalu tetap atau sama? Jawabannya iya, selalu tetap atau sama. Oke, baik. Coba bacakan pola dari bilangan yang terbentuk. Kita buat pola bilangan yang terbentuk. Baris ke 1, banyak tempat duduk 8. Pola bilangan yang terbentuk 8 tambah dalam kurung 1 kurang 1 untuk kurung kali 7. Baris kedua, banyak tempat duduk 15. Pola bilangan yang terbentuk 8 tambah dalam kurung 2 kurang 1 untuk kurung kali 7. Baris ketiga, banyak tempat duduk 22. Pola bilangan yang terbentuk 8 tambah dalam kurung 3 kurang 1 kali 7. Baris keempat, banyak tempat duduk 29. Pola bilangan yang terbentuk 8 tambah 4 kurang 1 untuk kurung kali 7. Baris kelima, banyak tempat duduk 36. Pola bilangan yang terbentuk 8 tambah dalam kurung 5 kurang 1 kali 7. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3. Silakan duduk. Didengar tidak tadi penjelasannya? Ada yang salah tidak? Tidak ada, sudah sesuai. Pada soalnya itu sebenarnya hampir sama, cuman yang Bu Guru bedakan adalah angkanya, ya. Pada kelompok 3 tadi dikatakan bahwa pada barisan pertama tempat duduknya itu ada 8. Kemudian setiap baris tempat duduk pada tempat duduk berikutnya itu masing-masing bertambah 7. Masing-masing setiap baris berikutnya bertambah 7. Jadi di sini dia buat baris pertama 8. Baris kedua berapa? 15. Baris ketiga 22. Baris selanjutnya 29, 32 dan seterusnya. Berarti benar ya kelompok 3 ya? Oh iya 36. Benar ya? Benar. Oke baik. Mari kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Siapa kelompok mana yang mau maju? Kalau tidak ada Bu Guru tunjuk. Oh kelompok 4 silakan. Yang mau ditempel? Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dan di sini saya bernama Mirsa dan teman saya Leo. Pada suatu acara ulang tahun terdapat 19 baris tempat duduk. Pada barisan pertama terdapat 8 tempat duduk dan pada barisan berikutnya terdapat 3 tempat duduk. Berapa banyak tempat duduk pada baris kelima? Tentukan berapa banyak tempat duduk di barisan kedua dengan baris ke-9. Tuliskan jawabanmu pada tabel di bawah ini. Baris ke-1 banyak tempat duduk 8, baris kedua 11, baris ketiga 14, baris keempat 17, baris kelima 20. Amatilah tabel di atas untuk menjawab pertanyaan berikut. A. Berapa banyak tempat duduk pada baris pertama? Ada 8 tempat duduk. B. Berapa banyak tempat duduk pada baris kelima? Ada 20 tempat duduk. C. Bagaimana cara kalian mendapat banyak tempat duduk pada baris kedua dan seterusnya? Ditambah 3 di setiap baris. D. Apakah selisih dari dua baris yang berurutan selalu sama, tetap atau sama? Iya, tetap 3. Ya, silakan. Pola bilangan yang terbentuk baris ke 1, banyak tempat duduk dari 8. Pola bilangan yang terbentuk 8 tambah dalam kurung 1 kurang 1 kurung kali 3. Baris kedua, banyak tempat duduk ada 11. Pola bilangan yang terbentuk 8 tambah dalam kurung 2 kurang 1 kurung kali 3. Baris ketiga, banyak tempat duduk 14. Pola bilangan yang terbentuk 8 ditambah 3 dalam kurung 3 kurang 1 kurung kali 3. Baris keempat, banyak tempat duduk 17. Pola bilangan yang terbentuk 8 tambah dalam kurung 4 kurang 1 kurung kali 3.
baris kelima, banyak tempat duduk 20. Pola bilangan yang terbentuk 8 tambah dalam kurung 5 kurang 1 untuk kurung kali 3. Rumus yang terbentuk N, baris N, banyak tempat duduk UN. Pola bilangan yang terbentuk 8 tambah dalam kurung N kurang 1 untuk kurung kali 3. Oke, baik. Sudah? Selesai? Apakah ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, baik. Silakan. Berikan aplaus untuk kelompok 4. Nah, jawabannya ada yang salah atau tidak? Silakan dikoreksi. Tidak ada. Dia punya barisan yang pertama, tempat duduk pada barisan pertama jumlahnya ada 8. Kemudian setiap tempat duduk pada barisan selanjutnya ditambah 3. Benar tidak kalau barisan kedua sama dengan 11? Benar. Barisan ketiga 14. Benar. Barisan keempat 17. Benar. Selanjutnya 20. Benar. Ya, mantap sekali. Oke, baik, mari kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Siapa yang mau maju? 1 atau 2? 1 duluan. Silakan 2 orang. Yang di atas. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil jawaban pertemuan saya, Gracia dan teman-teman Safira. Soalnya pada suatu acara ulang tahun terdapat 19 kali tempat duduk. Pada barisan pertama terdapat 7 tempat duduk dan pada barisan berikutnya terdapat 5 tempat duduk. halaman kelima, mari kamu lihat dulu hubungan dari setiap tabel yang ada di depan. Silakan perhatikan tabel yang ada di depan. Yang mana yang sama? Yang selalu sama itu yang mana? Angka pada bagian depannya. Ini depannya selalu sama. Ini 8 terus. Ini juga 8 terus. Kemudian ini 6. Kemudian di sini 7. Angka yang ada di bagian depannya ternyata selalu sama. Kemudian yang sama yang mana lagi? 3. Ini. Hah? Yang dikalikan itu apanya? Selisihnya. Atau ya selisihnya ya. Di sini selisihnya masing-masing dikali 3, ini dikali 7, ini 7, ini 5. Angka yang ada di depan dan di belakangnya selalu sama ya. Kemudian ada lagi yang sama, yang mana yang sama? Baris. Yang mana angka yang sama? Yang selalu sama di dalam tabel ini? Yang di dalam kurung yang mana? Yang di dalam kurung. Angka 1 ini selalu sama. Di sini juga 1. Di sini 1 juga. Oh, di sini juga 1. Angka yang selalu berubah yang mana? Yang nilainya. Angka yang ada di dalam kurung bagian depan. Kamu lihat perubahannya. Dia di situ angkanya berbeda, tapi ternyata setiap tabel angkanya sama. Kenapa bisa seperti itu?
Karena itu barisnya. Nah, benar. Karena angka yang ada di depan ini, kalau kamu perhatikan, ternyata angka yang ada di depan ini merupakan barisnya. Kalau baris pertama di sini ditulis 1. Sama juga di sini. Pertama di sini ditulis 1. Kedua di sininya 2. Begitu juga selanjutnya. Kemudian ketiga di sininya juga 3. Berarti yang ada di bagian depan ini merupakan baris. Dia baris keberapa? Itu saja yang selalu berubah kan? Yang lainnya sama. Yang lainnya 7 tadi di sini adalah apanya 7? Ini tadi kelompok berapa punya? 1 ya? 7 tadi itu apanya? 7 itu banyaknya Kursi. tempat duduk pada baris pertama. Kalau 5-nya tadi apa? 5-nya itu adalah selisihnya atau yang selalu bertambah setiap barisnya ya. Ini juga 6 ini apanya? Ini kelompok 2 tadi ya? 6 tadi apanya kelompok 2? Banyak kursi pada baris pertama. Kalau 7 tadi apa? Selisih juga, sama ya. Ini tadi kelompok berapa? 4. 8 tadi apanya? Banyak kursi pada baris pertama. 3-nya selisih juga. Nah, ini juga kelompok 3. 8 tadi apanya? Banyak kursi pada baris pertama. 7 selisih. Nah, ternyata semuanya sama walaupun angkanya beda-beda. Ternyata yang kita gunakan pada bagian depan itu adalah banyaknya kursi pada baris pertama atau banyaknya suku pada baris pertama. Kemudian yang di bagian belakangnya itu merupakan selisihnya, selisih dari barisannya. Kemudian yang di depan ini barisnya. 1 ini apa nih, Bro? 1 itu apa nih, Bro? Yang dikurang. Selalu menggunakan angka 1. Baik, mari perhatikan kembali PowerPoint yang ada di depan, tampilan yang Bu Guru buat di depan untuk mengerjakan halaman ke-5. Jika, perhatikan di depan, banyak tempat duduk pada baris pertama disebut dengan suku pertama atau A. Ingat ya, pada baris pertama atau banyak tempat duduk pada baris pertama disebut dengan suku pertama atau disimbolkan dengan huruf A. Kemudian selisih dari 2 baris berurutan, selisih yang kamu dapat tadi kita sebut dengan beda atau D. Banyak suku pertama tadi A, kemudian selisihnya disebut D. Maka di situ A-nya berapa, D-nya berapa. Silakan dilengkapi di halaman ke-5. Berarti masih pakai soal lagi? Iya, masih melanjutkan kamu punya soal masing-masing. Berapa A yang kamu dapat dan berapa B yang kamu dapat? Kamu sudah menjawab enggak? LKPD-nya sudah selesai? Sudah? LKPD-nya kalau sudah selesai, silakan perhatikan pada tabel yang ada di atas. Pada materi yang Bu Guru buat, lihat di depan. Dari serangkaian yang kamu buat tadi, dapat kamu simpulkan bahwa pengertian dari barisan aritmatika itu apa sih?
Jadi barisan aritmatika itu apa? Kita dapat barisan aritmatika adalah Barisan bilangan yang selisih antara dua suku barisan yang berurutan nilainya selalu tetap atau sama. Sesuai tidak dengan yang kamu buat tadi? Sesuai ya. Dia punya selisih selalu sama atau tidak? Sama. Selalu sama. Itu adalah pengertian dari barisan aritmatika. Kemudian kita dapat, tadi kamu dapat rumus dari suku ke N. Silahkan dikoreksi sesuai tidak dengan apa yang ada di depan. Sama tidak? Sama. Ada yang beda? Sama. Wah, mantap. Itu tadi adalah rumus yang kamu dapatkan sendiri. Kalau sudah, untuk lebih mendalami materi, Bu Guru akan berikan 2 contoh di depan. Silahkan simak contoh yang ada di depan. Oh, sabar. Oke, Pak Nino membuka warung lalapan ayam. Wah, siang-siang lapar. Di hari pertama buka, Pak Nino menyediakan 20 ekor ayam. Hari pertama buka, dia sediakan 20 ekor ayam. Ternyata hari kedua persediaan ayamnya ditambah menjadi 24 ekor. Kemudian hari ketiga persediaan ayamnya menjadi 28. Seminggu pertama buka, jumlah ayam ditambah dengan penambahan tetap. Jadi selalu nambahnya tetap. Berapa jumlah ekor ayam yang disediakan Pak Nino pada hari ke-7? Namanya? Selisihnya 4. Mari kita lihat apa yang diketahui. Suku pertama atau hari pertama buka, tadi ada berapa ekor ayam? 20. Hari kedua ada 24. Kemudian hari ketiga 28 ekor ayam. Kemudian selisihnya, tadi Lionel sudah bilang, selisihnya 4. Selisihnya kita dapat dari dikurangi yang berurutan. Nanti kita ambil di situ suku ketiga dikurang suku kedua. Kalau kamu mau ambil suku kedua dikurang suku pertama juga sama saja. Nanti hasilnya sama. Bedanya atau B-nya di situ sama dengan 4. Kemudian yang ditanya adalah berapa jumlah suku pada hari ke-7. Nah, mari kita lihat rumusnya. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Kita masukkan angkanya seperti yang ada di depan. 6 dikurang 1, 7 dikurang 1 sama dengan 6. Kita kalikan 4 sama dengan 24. Kita tambahkan 20, dia menjadi 44. Ternyata banyak ekor ayam yang disediakan pada hari ke-7 adalah ternyata 44 ekor ayam. Nah, lebih cepat kan dapatnya? Kalau kamu tambah 1 kan lama ya. Jadi kita gunakan rumus. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Bisa berarti. Kenapa? Bisa tidak? Bisa ya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada. Tidak ada, benar. Berarti latihan soal bisa ya? Bisa. Latihan soalnya berarti bisa. Oke, baik. Sebelum kamu latihan soal, dari contoh soal yang sudah Bu Guru buat, mari kita lihat kembali tadi pengertian dari barisan aritmatika itu apa? Ayo, barusan loh. Apa? Barisan dari aritmatika tadi apa pengertian? Ayo. Apa? Ayo, barisan aritmatika tadi apa? Selisih antara dua suku atau dua bilangan yang berurutan selalu sama atau tetap. Itu pengertian dari barisan aritmatika. Kemudian rumus dari barisan aritmatika, rumus suku ke N dari barisan aritmatika yang kita peroleh adalah N sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. Ya, itu adalah pengertian dan rumus suku ke N yang kita peroleh pada pembelajaran
Sebelum kita latihan soal, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada, mari kita latihan soal. Silahkan langsung dijawab pada lembar. Sudah, ayo kumpul. Sudah silakan langsung kumpul. Apa jangan lupa ya? Sekarang bisa tahan. Oke. Ayo. Ayo, waktunya sudah habis. Silakan dikumpul. Ayo. Taruh dulu, belum selesai. Sudah. Ayo, lagi. Laneta. Oke. Berapa ya? Lionel, biasanya. Kelompok 4 sudah semua ya, yang lain. Satu sudah semua. Kelompok 4 dan kelompok 1 sudah. Ayo, 3 dan 2. Masih butuh waktu. Oke, baik. Kalau begitu, guru kasih waktu tapi tidak dibawa pulang ya. Hari ini juga harus dikumpul. Bisa? Bisa, baik. Wih, 5 menit. Baik. Oke, kalau gitu sambil kita menunggu yang belum selesai, Bu Guru akan menyampaikan materi selanjutnya yang akan kita pelajari. Materi pada pertemuan berikutnya setelah barisan aritmatika, ada yang disebut dengan deret aritmatika. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang deret aritmatika. Seperti itu. Sebelum kita sudahi, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, boleh disiapkan. Siap, gerak. Salam. Terima kasih, Bu. Sama-sama, silakan duduk. Silakan dilanjutkan.